wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibiladil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furuhim wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah asaminata yang ke-8. An Yahya bin Mu'adin, dari Yahya bin Mu'ad Az-Ar-Razi rahimahullah, rahimah semoga memberikan rahmatku kepada Yahya bin Mu'ad. Siapa Allah? Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu, adapun ilmu itu dalilun sebagai penunjuk, itu dalilul amali sebagai penunjuk daripada amal kita. Ilmu adalah penunjuk daripada amal kita, ya. Jadi kalau kita ingin beramal, belajari dulu caranya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, niatnya, dan lain sebagainya. Nah, karena kata Nabi, al-amalu bila ilmin mardudatun latubbalu. Amal tanpa kita pelajari tata caranya, maka mardudatun tertolak, latubbalu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pesan itu untuk kita, jangan untuk dalilin kanti. Nanti baru mau sholat kamu dalil-dalil, enggak jadi sholat nanti. Untuk kita, ya, jangan salah letak hukum, jangan salah letak dalil. Ini sudah ada orang tua ke masjid baru nak maulah sholat, baru nak mau kamu dalili. Tuh apa kau sholat enggak belajar dulu, enggak diterima, ditolak oleh Allah. Yo, kita yang petok. Itu untuk kita. Ya kan itu. Kalau orang lain ya biarin. Wong orang itu sudah mau beribadah, kita sudah bersyukur. Itu sudah baik. Ini pokoknya namanya termasuk apa ya? Itu termasuk tasawuf namanya, untuk memperbaiki hati kita sendiri. Artinya ya kita, bahwa kita beramal itu harus tahu dalilnya, jangan ngawur asal ikut-ikutan maksudnya gitu loh. Mursidahu, artinya penunjuk tentang amal itu, mursidahu artinya yang menunjukkan amal, penunjuk jalan bagi amal gitu. Wa kasifahu, dan pembuka bagi amal. Fala yujadu, maka tidak akan ditemukan apa amalu amal bidunil ilmi, dengan tanpa ilmunya. Yes, pokoknya entah macam mana itu caranya, itu dipelajari caranya. Jangan asal ikut-ikutan. Itu loh maksudnya. Kalau orang ya biarin. Nah, itu seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Bahkan kalau kata Gus Bah itu dalam dalilnya termasuk bedanya antara manusia dengan hewan itu ngaji atau ilmu gitu. Apalagi ngajinya kok Fathul Qorib katanya kan. Apalagi kok Jalalain, pembeda betul katanya. Nah, itu ada di YouTube-nya tuh Gus Bah itu. Oleh mu'alif rahimahullah itu begitu. Pembeda betul. Jadi memang, dan ini harus dipahami ya. Kita kan sering dengar itu, bahwa Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang disebut akhlak itu, kalian tahu ilmunya, terus kalian kerjakan. Mengerjakan ilmunya itu disebut akhlak. Kalau adab, Pak, adab itu tata krama. Kalau ada orang tua agak bungkuk dikit, nah itu tata krama. Ya dari akhlak juga, tapi itu pembedanya begitu. Tapi salah satu yang disebut akhlak itu adalah mengerjakan ilmu, mempraktekkan ilmu. Nggak tahu sholat, belajar tata caranya sholat, terus dipraktekkan puasa ya begitu, dan lain sebagainya. Itu disebut namanya akhlak. Akhlak itu perpaduan iman yang dibuktikan dengan takwa, terus ilmu yang dibuktikan dengan amal, hasilnya menjadi akhlak, perpaduan dari 4 tadi. Apa germat-germat ini? Nah, jadi diingat-ingat ya. Kalau kita lupa, akhlak itu perpaduan dari 4 hal. Iman, bukti iman apa? Takwa.
Ilmu, bukti kamu berilmu apa? Amal. Lah bukti dari 4 itu disebut praktek dari 4 itu disebut akhlak. Nah, itu begitu. Jangan sampai besok salah sebut. Salah sebut pula akhlak itu apa? Yes, pokoknya yang bagus. Siapa gurumu? Pak Muin, harus repot. Sekarang sudah saya kasih tahu loh ya. Akhlak itu perpaduan dari 4 hal. Iman yang di dalam hati, yang kamu dohirkan, buktikan dengan takwa. Terus ilmu yang kamu buktikan dengan perbuatan atau amalmu. Lah itu disebut akhlak. Lah Nabi itu tugasnya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu kalau belum tahu begitu ya. Nah, intinya itu. Pokoknya kalau belajar kalau nak beramal yaitu memakai ilmu dulu, dipelajari dulu caranya. Jangan asal dengar adzan, oh kayaknya begitu terus adzan. Berarti tidak baik, Pak. Ya baik wae. Cuman kata ini itu termasuk kurang apa ya? Bahasanya tuh ngawur ya gitu. Ngamal itu menjadi ngawur gitu. Wal fahmu. Loh, udah ngawur macam mana, Bang? Kayaknya begitu, rupanya enggak begitu. Nah, contoh mudah nih. Contoh ya kan. Ini adzan kayaknya kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Nah, padahal orang yang adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kita dengar dan kita pelajari Allahu Akbar, Allah jadi roh. Padahal harusnya dimatikan atau dibaca doma kan gitu. Ada kan kok disambung. Tapi kan dari pelajari, pokok kayaknya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan begitu. Nah, tapi ya jadilah Mas untuk bedakan gitu loh. Ini kan gak bahas fikih lagi loh Bang. Ini bahas tasawuf loh maksudnya ya. Maksudnya gitu. Ini untuk kita maksudnya. Jangan untuk duduk orang oke. Oh itu yang digaji kemarin. Tengok tuh. Oh bukan begitu. Kita jangan begitu gitu loh ya. Khayalah sholat. Oh kayaknya begitu terus. Itu kalau baru baca tidak ada gurunya. Itu ya. Ini masa kalau tanpa ilmu ya kan. Khayalah sholat. Ya, kalau yang tahu apa? Kalau Ripita yang dengar tahu ikrab kan. Apa orang tuh kok malah tipuan sholat tuh. Loh kak khayalah artinya Ripita. Tipuan kan? Khayalah sholat, tipuan sholat. Nah kan begitu nantinya. Untung banyak yang tidak paham nahwu sorof bahasa Arab kan. Jadi enak aman wae kan. Yo kalau yang baru-baru macam Mbah Seno, macam Pak D itu situlah. Ya, cuman kalau macam Pak Mukhlis wong imam masjid ya kan. Masa khayalah sholat ya. Kan begitu. Nah, terus dibedakan antara apa namanya? Adzan dengan baca tahiyat. Kalau baca tahiyat kasih wa. Kalau adzan nggak usah atau iqomat. Kalau adzan dan iqomat nggak usah wa asyhadu. Wawunya nggak usah. Kalau tasyahud baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Jangan kok dikasih tahu ngeyel, jangan ya kan. Nggak ada wanya gitu ya. Gitu. Ya terus kalau bisa ya agak-agak apa dikit lah ya kan. Allahnya ya anyo pendek wae bacane, jangan Allahu Akbar. Allah jangan begitu. Kalau nak dipahami pakai nahwu sorobnya jadi apakah Allah itu maha besar? Apakah Allah itu maha besar? Kan gitu jadi artinya gitu. Hayya ala sholah ya begitu. Jadi kalau yang tahu baca usahakan dibaca betul. Hayya ala sholah, hayya alal falah, jangan hayya ala sholah, jangan begitu gitu. Tapi kalau ada orang seperti itu ya jangan dikatok-katok. Ini sudah dipesani loh ya. Ini kalau kita gitu. Itu. Wal mu'allif rahim intinya usahakan dalam kita beramal sesuai dengan pengajian ini ya, dari ucapan Yahya bin Mu'ad ini usahakan kita beramal itu dengan dalil ilmu gitu maksudnya. Yang kedua wal fahmu dan juga faham itu wi'aul ilmi apa istilahnya ya? Bejana, wadah ya. Wadahnya ilmu. Kalau bisa, tapi kalau diterangkan di sini nggak cocok nih pada merajuk semua ini. Maksudnya gini, wadahnya ilmu tuh kalau bisa yang ngaji itu paham gitu kalau bisa. Tapi saya udah nganjurkan kalau ini ya. Yang penting ngaji kalau nanti malah repot. Wah, aku memahami pusing Pak Guru.
malah bisa ngajinya malah repot kok. Yang penting ngajinya itu ya. Ini kan menurut Yahya bin Mu'ad tadi. Kalau bisa ya paham gitu. Ya kalau tidak bisa macam mana lagi, nah dipaksa-paksa ya malah bahaya ya kan. Fala yujadu maka tidak akan ditemukan apa ilmu-ilmu biduni tasawuri makna lafdi dengan tanpa menyamakan atau menggambar. Sawara itu menggambar maknanya. Menggambar makna lafadznya. Maksudnya oh, maksudnya tuh begini toh. Nah, kan gitu maksudnya tuh. Diangan-angan maksudnya. Difahami. Seberapapun nanti kefahamannya gitu. Yang nomor 3 wal aklu dan adapun akal. Itu qaidun, tali atau penuntun lil khairi untuk kebaikan. Akal kita itu keistimewaan untuk kita yang diberikan oleh Allah gitu loh ya. Nah, jangan ngikut-ngikut kanti-kanti itu ya. Nah, akal sudah bagus-bagus malah biar hilang akalnya kan sayang ya. Kalau yang terlanjur Pak ya sudah dibenahi sedikit-sedikit biar akalnya balik lagi gitu ya. Nah, akal itu keistimewaan untuk kita. Akal itu adalah penuntun kita untuk bisa mengerjakan kebaikan. Al-hamilu artinya yang memuat lahu bagi kebaikan. Fala yujadu maka tidak akan ditemukan apa al-khairu kebaikan illa bil akli kecuali dengan akal. Ada yang mengajak ilaihi kepada kebaikan. Salah satu pendapat dari ini itu adalah orang itu tidak akan bisa dia itu menuju kebaikan kecuali diajak oleh akalnya. Tapi Pak itu kadang orang gila kok nak masuk masjid itu nggak sengaja baik. Nggak sengaja itu, nggak jarak namanya. Tapi orang gila ada loh Pak yang sholat ya sama, nggak sengaja. Masih ingat memori dulu waktu sembuh kan gitu. Halal mu'alif rahimahullah. Tapi kayaknya tuh ya agak aneh loh kan. Oh yang waras nggak sholat kok. Aduh, lah terus berarti yang waras tuh lebih gila dari yang gila. Halal mu'alif rahimahullah. Serepot. Tapi jangan disampaikan sama orang-orang Pak Sedes ya. Ini perasaan wae gitu loh, perasaan gitu. Wal hawa dan adapun hawa nafsu itu murakabun. Kendaraan lidunubi untuk dosa. Jadi hawa nafsu kita itu kendaraan untuk dosa-dosa kita. Mislu safinatin artinya sepadannya perahu atau kapal lah bagi dosa. Fala tujadu maka tidak ditemukan apa dunub atau dosa illa alal hawa kecuali atas hawa nafsu. Jadi intinya tidak akan kejadian kita itu berbuat dosa kecuali kita itu menuruti hawa nafsu gitu loh. Awalnya ya kata Pak Janis itu chattingan ya kan. SMS-an, terus teleponan, terus video call, terus janjian, terus dosaan gitu. Wallahu a'lam rahimahullah. Panjang sebenarnya prosesnya ya kan itu. Nah, itu begitu. Wal malu dan adapun harta itu ridaul mutakabbirina selendangnya orang-orang yang takabur atau sombong. Nah, wajar juga orang kaya sombong itu jelek. Ingat-ingat kemarin ya pengajian depan ya. Tapi orang kere kok sombong lebih. Nah itu kita sadari lah ya kan itu. Kalau orang kaya sombong itu jelek. Tapi kalau kere ya kan, kok gengsian ya kan, wah sudah. Nah, sama kemarin depan ya kan, orang alim sombong dengan ilmunya itu jelek. Orang bodoh kok sombong, nah ya itu maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah repot-repot. Ada loh kemarin di depan loh ya, yang 5 dalam 5 ada kemarin ya. Nah itu. Wal malu dan adapun harta itu ridaul mutakabirina selendangnya orang-orang yang sombong. Mislu ridain. Sepadannya selendang lahum bagi orang-orang yang sombong. Jadi wajar kalau orang kok berharta itu kok gemude, mau mendile atau takabur, pokoknya itu wajar. Karena harta itu ibarat apa pangkat lah bahasanya itu. Wa dunia dan adapun dunia itu sukul akhirati pasarnya akhirat. Nah ini yang terpenting ya.
Ini yang terpenting di antara yang depan-depan tadi, bahwa kita di dunia itu adalah pasar untuk kita belanja besok di akhirat. Jangan lengah. Apa yang kita butuhkan di akhirat itu harus kita belanjain di dunia ini. Selagi masih hidup masih ada kesempatan. Nah, itu begitu. Jangan sampai nanti sudah mati, ya kan? Ketika hidup belanja tidak mau, sholat nggak mau, apa-apa tidak mau, mati minta diyasinin. Nah, ya repot nanti malah. Sudah ngerepotin kawan, ya kan? Malaikat tambah gerem pula. Kata malaikat, aku nggak urus, nak diyasinin yasinin lah kau. Kau tidak sholat, aku tendangi. Nah, itu kata malaikat begitu. Nah, yasinan lah mbak Seno. Aku nggak urus kata malaikat ya gitu. Pokoknya nggak sholat ya aku tendangi, nggak zakat ya tendangi. Biarlah mbak Seno yasinan sampai 7 hari, tetap ditendangi. Yang penting ya sholatnya itu. Baru kalau sudah sholat, sudah zakat, sudah berbuat baik, mau belanja di dunia ini, ya kan? Mau ngamal di dunia ini, baru untuk tambah-tambah mbak Seno diyasini, didoai itu. Lah ini hidup santai-santai ya kan, malah dejenan wae terus lah ya kan, malah nyewa purel wae terus ya kan. Dangdutan terus kata Mbak Seno ya kan, ke masjid gak mau ya kan, ngaji gak mau, sholat gak mau, mati kok enak men. Dia sini ngerepoti wong wae. Sisa jane saya harusnya pada ngaji malah jadi ngaji. Yang bagus itu untuk tambahan amal kita ya. Kita sudah mau sholat, sudah mau ke masjid walaupun kali-kali ya kan, sudah mau puasa, zakat dan lain sebagainya, berbuat baik, baru ketika mati untuk tambahan didoai oleh saudara-saudara kita gitu loh. Untuk tambahan amal, namanya we tambahan. Kok nak dijadikan pokok kan ya lucu. Jadi dunia ini adalah pasar akhirat. Mumpung masih. Kita ini kemarin waktu ngaji ya, kita itu disayang betul sama Allah ketika hidup ya. Ketika kita masih terlena dalam dosa, dalam maksiat, dalam hawa nafsu, dalam tergoda setan, masih ditunggu sama Allah. Jangan aku laknat katanya. Aku tunggu, siapa tahu besok pagi tobat. Pagi masih bermaksiat ditunggu sama Allah, siapa tahu nanti sore tobat. Sore masih begitu, siapa tahu besoknya tobat. Siapa tahu minggu besok tobat. Siapa tahu tahun besok tobat. Siapa tahu menjelang mati tobat. Lihat ini sampai menjelang mati kok tidak tobat ya. Itu swadui sama malaikat kan gitu. Tambah gerem lagi dia kan gitu. Sudah ditunggu-tunggu. Dia sudah gerem sebenarnya kan gitu. Kapan aku nyabut nyawa-nyawa kan gitu. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, mana adapun barang siapa itu akhoda mengambil minat dunia dari dunia ini, minal halali dari hal yang halal, hasabahu maka akan menghisab siapa hu kepada yang halal siapa Allah. Waman dan barang siapa itu akhoda mengambil siapa man minat dunia dari dunia ini, minal harami dari yang haram, adaba maka menyiksa siapa Allahu kepada maka menyiksahu kepada man siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bagaimana? Kalau yang halal nanti dihisab, kalau yang haram nanti disiksa. Singkatnya begitu. Udari dewek, maksudnya jelentrekan dewek ya. Dunia itu yang halal nanti dihisab, yang haram nanti diadab. Terangkan sendiri nanti sambil merenung sambil mau tidur ya kan itu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Hakimun Hakim. Tayo tidak Pak. Kata kitab Sulam Taufik kemarin kalau kita ngatok begitu murtad kemarin ya. Ini hadisnya Nabi loh ya. Wes pokoknya gelem ndak mau makai ya ndak apa-apa, tetapi jangan bantah, itu maksudnya. Jangan mendustakan maksudnya gitu. Anahu sesungguhnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Ayyuhan nasu wahai ingat-ingat para manusia, inna hadi dunia sesungguhnya inilah dunia itu darut tawai, rumahnya apa maknanya Pak? Miring apa Pak? Tawa negeri kebinasaan.
Tiwai ya. Negeri kebinasaan. La darul istiwa'i bukan negeri yang lurus. Bukan negeri istiwa, Pak. La darul istiwa'i bukan negeri yang kesedihan gitu ya. Mangsilu tarohin yaitu tempat tempat tinggal. Bukan tempat senang. La mangzilu farohin bukan tempat senang-senang. Faman maka adapun barang siapa itu arafah mengerti tentang kedudukannya dunia, lam yafroh maka tidak bahagia siapa orang tersebut lirohoin karena apa mana ya? Apa tadi itu? Lupa. Karena keluasaan ya, kesejahteraan apa mananya? Gembira, rokok Pak, gembiraan. Walam yasan dan jangan sedih siapa man lisiddatin karena susah. Ala pada ingatlah wa innaullaha dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa menciptakan siapa Allah darul balwa untuk rumah bala tempat cobaan wal akhirat dan adapun akhirat itu darul uqba tempat kembali. Faja'ala maka menjadikan siapa Allah balwat dunia kepada cobaannya dunia lisawabil akhirati untuk pahala akhirat. Jadi dunia ini apapun yang terjadi di orang mukmin itu adalah berpahala atau diberi fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kesusahan kalau orang mukmin bersabar ya mendapat pahala. Ketika diberi nikmat ya orang mukmin akan bersyukur, maka juga mendapatkan pahala. Bersyukur kemarin sudah diterangkan ya. Bersyukur itu ibarat artinya itu menggunakan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dicontohkan, Pak Sekdes saya kasih baju yang bagus harganya mahal. Nah, Pak Sekdes alhamdulillah terima kasih Pak Guru. Cuman baju yang bagus tadi sambil untuk ngelap. Marah ada yang kasih gitu. Tapi kalau dipakai untuk sholat lah, untuk kondangan lah, macam-macam lah pokoknya dipakai. Wah, kalau dipakai terus Pak Sekdes tuh, besok aku kasih lagi lah, ya, kan begitu. Itulah bersyukur itu menggunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut syukur. Kalau hakikatnya kemarin sudah tahu ya, sudah kasih tahu. Hakikatnya syukur bahwa ada yang memberi. Bahwa yang kita punya, yang kita dapat, yang kita nikmati itu ada yang memberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ingat benda yang kita punya, yang kita dapat, bukan ingat yang nikmat yang kita dapat, tapi ingat oh yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya daripada syukur. Itu begitu. Wah, berat Pak, sulit latihan. Nah, tapi kalau kelas Pak Janis tadilah dikasih terus matur nuwun terus dipakai yang bagus sudah bagus Pak Janis ya. Kalau kelas kita tuh begitu Pak Janis ya. Kalau kelas mana tidur pada itu Buya tuh. Nah, kalau kelas Buya itu ya gitu kan. Nah, itu ya langsung dikasih nikmat tuh langsung ingat sama yang memberinya. Nah, kan gitu. Sama gini. Pak Sekdes ngasih bunga sama cewek umpama ya kan. Bunganya kan nggak seberapa. Tapi yang ngasih tadi yang diingat-ingat. Pak Sekdes dikasih bunga sama cewek. Bukan bunganya yang diapoi. Hakikatnya syukur itu ingat sama pemberi bunga. Nah itu hakikatnya begitu. Mikirnya yang mudah syukur itu. Hakikatnya ingat sama pemberinya itu hakikatnya. Intinya. Kalau disebut syukur gitu tadi. Menggunakan bunga tadi dengan semestinya. Nah kira-kira kalau dikasih bunga tadi terbawa usuk-usuk di kotoran marah ada yang ngasih. Nah gitu gambarannya ya. Sama kita dikasih mobil, dikasih apa ya kan, malah untuk melinjang lah, nyewa apartemen lah untuk bawa pirang kemarin lah ya kan itu. Sudah kurang ajar kalau ini kan gitu. Nah itu kurang lebih begitu ya. Fayaku mana tadi? Lisabil akhirat wasabul akhirati dan adapun pahala akhirat
Itu min balwa dunya, dari cobaannya dunia. Pahala yang kita besok Allah andaikan kasih fadl pahala di akhirat, itu karena kita bersabar di dunia ini, karena kita mau mensyukuri nikmat yang ada di dunia ini. Apapun keadaan kita ya, senang, susah, bahagia, nggak bahagia, semuanya cobaan. Jangan dikira pas kita umpama duitnya banyak nggak cobaan, semuanya cobaan. Sesuai dengan ayat itu loh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup kita, mati kita itu adalah coba untuk kita. Allah ingin nengok sama kita, ayyukum asanu amala. Mana sih di antara kalian itu yang baik amalnya? Apa yonian, apa yoyoan, apalah tidak. Nah kan gitu. Allah Maha tahu tuh, syukur betul apa ijek-ijek, kan itu. Bahagia betul dikasih Allah tuh apa ijek-ijek, Allah tahu gitu. Minal balad dunya iwadun, sebagai ganti. Fayahudu, maka mengambil siapa man liyu'tiya, supaya diberikan siapa man. Artinya ketika kita di dunia ini baik buruk, bahagia celaka, tetap bersyukur, tetap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tahu seperti itu adalah cobaan. Walaya petaliya, dan mencoba siapa Allah Subhanahu wa taala. Liyajzi, supaya membalas siapa Allah Subhanahu wa taala. Fahdaru, maka menjauhilah kalian semua khalawata ridhoihi, kepada enaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Limurarati khalawata ridhoihi, enaknya atau manisnya ridhonya balwa ya. Limararati fitomiha, untuk pahitnya daripada rasanya bala. Wajuru, dan menghindarilah kalian semua ladida'ajiliha, enaknya cepatnya dunia. Likarihin, karena apa namanya, benci. Likarihi ajaliha, karena benci cepatnya dunia. Dunia ini terlalu cepat gitu. Bahkan kemarin kalau di cruise ya kan, dunia ini dengan akhirat 2,7 detik. Tik belum tik lagi sudah sampai. Itu andaikan kurang lebih umur kita 60 tahun. Ya, betapa kalau yang 50 tahun kan gitu. Berarti tik belum tik lagi itu. Wala tas'au, dan jangan berjalan siapa engkau fi umroni dari, di dalam meramaikan rumah. Qad qada, sudah menentukan siapa Allah kharabia, kepada rusaknya dunia. Wala tuwasiluha, dan jangan mengambil apa di mana situ Pak? Berhubungan siapa kalian semua kepada dunia. Wa qad arada, dan sudah menginginkan siapa Allah minkum, dari kalian semua, ijtinabia, kepada menjauhi dunia. Fatakunu, maka ada siapa kalian semua lisuhtihi, dari bendunya dunia itu, muta'arrodina, orang yang selamat atau bergeser, maksudnya tidak terkena suhtunya dunia. Wali uku batihi, dan juga dari ikopnya atau seksanya dunia. Mustahik kok dunia ya. Wali uku batihi, dan dari seksanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahikina, kalian dalam keadaan mendapat haknya seksanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa? Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Maksudnya gini, kita itu, dunia itu kita buat di tangan kita, jangan sampai di hati kita. Kalau dalam riwayat, contoh riwayat Nabi Musa ya, asalnya dunia itu disuruh melepaskan. Artinya jangan kita pakai untuk apa ya, jangan mengikat kita gitu loh. Setelah kita tidak terikat dengan dunia, maka dunia itu nggak apa-apa kita ambil lagi. Tapi niatnya, gunanya sudah berbeda. Tidak seperti yang awal. Yang awalnya untuk megah-megahan, untuk pamer-pameran, untuk macam-macam. Lah setelah kita lepaskan, maka kita ambil lagi menjadi untuk itu tadi yang di judulnya, yaitu wa dunya sukul akhirah. Dunia ini menjadi ladang pasar kita untuk akhirat. Kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan akhirat. Itulah 6 perkara yang disampaikan oleh Yahya
bin Mu'ad. Yang pertama, kita usahakan bahwasanya beramal itu dengan dalil ilmu. Yang kedua, kita mencari ilmu, usahakan macam mana caranya paham. Yang ketiga, akal kita itu yang menuntun kita untuk kebaikan. Jangan dihilang-hilangin atau nggak waras-warasin. Yang jangan dilepas-lepasin ya. Hawa nafsu kita itu adalah kendaraannya dosa kita. Kita tidak akan berdosa kecuali karena menuruti hawa nafsu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, harta itu sewajarnya kalau menjadi kebanggaan orang-orang yang takabur. Yang terakhir, kita ingat bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi macam mana kita berladang, kita ibaratnya kulaan bahasanya ya. Apa bahasa sini? Kulaan apa? Belanja. Nah, belanja untuk persiapan akhirat. Kita beramal untuk akhirat. Mudah-mudahan hidup kita ini untuk menambah kebaikan-kebaikan Allah berikan untuk menambah kebaikan kita. Andaikan besok takdir kita datang, itulah sebagai pemberhenti dari andaikan potensi kemaksiatan kita. Wal maqalatu tasi'ah, maqalah yang ke-9. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.